Indonesia untuk ambil Pulau Kalimantan itu, disebutkan juga bahwa Presiden Jokowi akan mengundurkan diri. Kabar tersebut beredar di YouTube berupa video yang diunggah oleh kanal YouTube Titik Tumpu pada 13 Juli 2021 dengan judul Berita Terkini, JKW mengundurkan diri, Pulau Kalimantan terancam sebagai jaminan utang ke Cina. Tidak hanya itu, pada thumbnail video juga terlihat sejumlah kumpulan foto Jokowi bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping yang disertai dengan narasi sebagai berikut. Pengunduran diri Presiden lari dari utang, Cina rencanakan datang ke Indonesia. Lantas benarkah kabar yang menyebut Cina berencana datang ke Indonesia untuk meminta Pulau Kalimantan sebagai jaminan hutang? Dan Presiden Jokowi akan mundur? Berikut faktanya. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang mengatakan bahwa Cina akan datang ke Indonesia untuk meminta Pulau Kalimantan sebagai jaminan hutang adalah tidak benar atau hoax. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid terkait hal tersebut. Selain itu, di dalam video berdurasi 11 menit 47 detik tersebut tidak mengandung informasi yang membenarkan klaim yang beredar. Selain itu, potret Jokowi dan Xi Jinping yang digunakan sebagai thumbnail video diketahui merupakan foto yang diambil ketika keduanya melakukan pertemuan usai pembukaan forum The Belt and Road untuk kerjasama internasional BRF pada Mei 2017 silam. Foto tersebut sudah pernah diunggah di laman Kedutaan Cina untuk Indonesia pada artikel berjudul Xi Jinping Temui Jokowi. Selain itu, kedatangan Xi Jinping ke Indonesia untuk pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 melansir dari laman CNN Indonesia. Presiden Jokowi dikabarkan bakal mengajak Presiden Xi Jinping untuk melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB pada 2022 mendatang. General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indo-Cina KCIC Mirza Soraya mengatakan rencana itu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah. Namun, ia mengaku belum mendapatkan kepastian terkait kehadiran Xi Jinping dalam peresmian tersebut. Mirza mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa menjadi simbol majunya transportasi Indonesia kepada negara sahabat. Pasalnya, KTT G20 akan dihadiri oleh negara-negara maju seperti China, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jerman, Perancis, Arab Saudi, Jepang, Rusia, dan lainnya. Dia berkata, sebuah kehormatan bagi Indonesia karena menjadi tuan rumah dan pada saat bersamaan bisa menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki layanan kereta cepat. Memiliki kereta cepat ini juga sebagai simbol Indonesia maju. Mirza optimistis target ini masih tercapai hingga uji coba November 2022 mendatang. Saat ini progres pembangunan kereta cepat sudah mencapai 74% pada Mei 2021. Akan tetapi, ia menekankan bahwa target penyelesaian proyek tersebut bukan mengejar agenda KTT G20. Kata Mirza, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 sebenarnya adalah pada 2023, namun dimajukan menjadi 2022. Sementara penyelesaian proyek KCJB memang sudah ditargetkan bisa beroperasi secara komersial akhir tahun 2022. Jadi bukan sengaja dikejar agar selesai saat KTT 20 digelar. Sebelumnya pada pertengahan Mei 2021, Presiden Joko Widodo menargetkan kereta cepat sudah memasuki persiapan operasional tahun depan. Dalam peninjauan Tunnel 1 kereta cepat Jakarta-Bandung di Kota Bekasi, Selasa 18 Mei, Jokowi juga mengungkapkan tahun depan awal sudah masuk ke persiapan untuk operasi. Jokowi menyatakan kereta cepat Jakarta-Bandung akan memasuki proses uji coba pada akhir 2022 mendatang. Jika prosesnya lancar maka akan langsung masuk ke masa operasional. Jokowi pun berharap kereta cepat ini bisa terintegrasi dengan LRT dan MRT di Jakarta sehingga ada efisiensi waktu kecepatan. Bagaimana menurut Anda? Ultimatum Jokowi demi rajai rantai pasok global, optimalkan produk hilir RI. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, dengar suara JJ di channel Jurnal Radio. Indonesia harus bisa meningkatkan peran dalam rantai pasok atau supply chain global. Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha yang selama ini menikmati keuntungan impor berubah menjadi produsen melalui hilirisasi. Jokowi pun mengungkapkan kita harus berupaya meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Presiden Jokowi mengatakan, hilirisasi jadi kunci peningkatan nilai jual suatu produk. Indonesia harus mampu meningkatkan kekuatan industri dalam negeri melalui hilirisasi. Yang selama ini menikmati keuntungan, kata Jokowi, dengan mengimpor produk-produk dari luar negeri, juga harus berusaha untuk merubah menjadi produsen masuk ke hilirisasi dan mengambil peran dalam meningkatkan kekuatan industri dalam negeri.
Presiden Jokowi mencontohkan, pada Januari hingga Mei 2021, sektor industri pengolahan telah menunjukkan kinerja yang baik di masa pandemi. Ekspor industri pengolahan tercatat sebesar 66,70 miliar US dollar atau meningkat 30,53% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. Industri pengolahan tandas Jokowi juga memberikan kontribusi paling tinggi, yaitu 79,42% dari total ekspor sebesar 83,99 miliar US dollar pada periode Januari-Mei 2021. Sebelumnya, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa banyak kekayaan alam di Indonesia yang hilang akibat tidak adanya hilirisasi. Salah satu contohnya adalah kayu. Ia mengatakan masa keemasan Indonesia pada saat itu adalah kayu. Namun sekarang, semua hutan-hutan di Indonesia ditebang, baik yang ada di Pulau Kalimantan ataupun Sumatera, sehingga sudah habis. Kata Menteri Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Citra Bangsa Kupang, Sabtu 22 Mei, pertanyaan berikut, apakah ada perusahaan 10 besar berasal dari Indonesia yang menguasai dunia untuk hilirisasi kayu? Tidak ada, karena kayu kita ekspor, kirim barang mentah, negara lain yang mendapatkan nilai tambah. Kemudian masa keemasan kedua adalah emas. Saat ini tambang emas terbesar di Indonesia, yakni Freeport, sebentar lagi akan berakhir. Namun tidak ada hilirisasi yang memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih untuk mengakuisisi 51% saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing. Kata Menteri Bahlil Lahadalia, ini baru dipaksa-paksa bangun smelter di masa pemerintahan Pak Jokowi, mengakuisisi 51% saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing. Bayangkan. Selain itu, kekayaan alam yang hilang adalah ikan. Indonesia memiliki perairan laut yang cukup luas, akan tetapi masih kalah saing untuk membangun industri ikan dengan Vietnam dan Thailand. Ia juga menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi karena kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Batu bara kita sudah hampir habis, kita kirim terus, padahal kita masih impor gas 5,4 juta. Dan itu per tahun, dan kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Kita impor, padahal itu bisa menjadi substitusi impor. Dan satu-satunya yang tersisa, yang ada adalah nikel. Oleh sebab itu ketika dirinya dilantik menjadi Kepala BKPM pada 2019 lalu, tidak butuh waktu lama dirinya langsung membuat gebrakan melarang ekspor barang mentah nikel. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang menginginkan adanya hilirisasi. Ia menjelaskan ketika ia dilantik menjadi Kepala BKPM, 4 hari langsung mengumumkan untuk melarang ekspor nikel. Ketika itu semua orang mendemonya. Ia juga bilang tidak apa-apa, mau didemo tidak apa-apa. 1,5 bulan ia dihajar, tapi kalau bukan sekarang, kita menyelesaikannya kapan lagi. Adanya larangan ekspor barang mentah nikel ini lantas membuat Indonesia digugat di Pengadilan Internasional atau WTO. Karena sejumlah negara tetap menginginkan agar Indonesia mengirimkan barang mentah tersebut